Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja natalijal fikri ila arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi al-mustaqbilina syaraf, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba mengkaji tentang khasais al-ammah lil Islam, atau karakteristik ciri-ciri khas dari ajaran kita, yaitu ajaran Islam. Sebagai seorang muslim tentu kita ingin menjalankan Islam dengan kafah, karena memang ini adalah sebuah anjuran. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu Islam secara kafah, menyeluruh, komprehensif. Tidak hanya menjalankan satu aspek lalu kemudian mengabaikan satu aspek lainnya. Oleh karenanya pemahaman kita terhadap Islam secara syamil dan kamil itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di dalam menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu kita perlu tahu tentang karakteristik atau ciri khas dari ajaran Islam apa saja. Dan menurut Dr. Yusuf Qaradawi ada 7 karakteristik Islam dalam Islam. Karakteristik Islam itu ada 7. Yang pertama adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah artinya ajaran Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dari Allah. Sedangkan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu hanya menerima wahyu melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umat. Inilah perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang Allah wahyukan, sedangkan Rasul itu punya kewajiban untuk menyampaikan yang Allah sampaikan lewat wahyu kepada umatnya, termasuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu adalah seorang ummiyun, tidak bisa membaca dan menulis. Dan ini bukan merupakan kelemahan Rasulullah, tapi menjadi hujjah, dalil yang sangat kuat bahwa ajaran Islam itu bukan produk Nabi Muhammad, tetapi bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sampaikan melalui wahyu lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang pertama, bahwa karakteristik Islam atau ciri khas dari Islam itu adalah bersifat Rabbaniyah. Yang kedua, Insaniyah. Insaniyah artinya ajaran Islam ini sesuai dengan manusia. Jadi tidak ada ajaran Islam pun yang bertentangan dengan sifat manusia. Misalnya seks, sesuatu yang memang Allah anugerahkan kepada manusia, karena manusia itu selain dianugerahi akal juga nafsu. Dan nafsu ini ya perlu disalurkan, makanya ada lembaga perkawinan yang sangat sakral, itu menjadi media untuk menyalurkan hawa nafsu manusia, dan itu lumrah, hal yang biasa dalam Islam. Jadi ajaran Islam ini sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan, dengan sifat kemanusiaan. Itu yang disebut yang nomor 2 tentang insaniyah. Dan yang ketiga itu adalah syumuliyah. Syumuliyah ini Islam merupakan agama yang lengkap, yang tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Ajaran Islam itu nampak lengkap dalam berbagai bidang kehidupan, dari mulai urusan pribadi, keluarga, kemudian hubungan sosial, persoalan sampai kepada persoalan berbangsa dan bernegara, itu semua diatur ada dalam Islam. Jadi begitu sempurnanya ajaran Islam, sehingga tidak ada satupun aspek dalam kehidupan manusia itu yang luput dari pemikiran dan juga ada dalam Islam kesemuanya. Inilah yang disebut dengan syumuliyah, begitu sempurnanya ajaran Islam. Yang keempat,
karakteristik dari ajaran Islam itu adalah al-waqa'iyah. Al-waqa'iyah artinya bahwa ajaran Islam itu dapat dilaksanakan oleh setiap manusia, bisa direalisir oleh semua kalangan dari umat Islam tanpa terkecuali, baik oleh anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, terpelajar, orang berpendidikan atau berpendidikan rendah, orang sukses atau orang yang dalam proses menuju kesuksesan, ya, pria, wanita, semua kalangan, dari etnis manapun, ya, kemudian bangsawan ataupun rakyat biasa itu bisa menjalankan ajaran Islam tanpa terkecuali. Jadi begitu mudahnya ajaran Islam direalisir oleh semua kalangan, tidak memandang suku, bangsa, dan lain sebagainya. Jadi intinya ajaran Islam itu bisa dijalankan oleh setiap mereka yang menganut agama Islam. Yang kelima, karakteristik Islam itu adalah al-wasatiyah. Al-wasatiyah ini artinya tengah-tengah. Di dunia ini agama ada yang lebih menekankan kepada aspek material daripada rohani. Ada yang lebih menekankan logika daripada perasaan. Dan begitu seterusnya. Tapi dalam Islam itu ada keseimbangan. Tentang konsep ketuhanan misalnya, Allah itu bersifat wujud, ada. Tetapi juga sekaligus bersifat gaib, tidak nampak, tidak terlihat. Jadi tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Sekarang logikanya begini, rumah ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membuatnya. Kursi misalnya juga tidak mungkin terwujud ada tanpa ada yang membuatnya. Begitu juga dunia beserta isinya. Tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan dalil akli. Secara akal tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang membuatnya atau yang menciptakannya. Kemudian dari mana kita tahu bahwa Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya? Dari Al-Quran dan hadis. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa man fihinna. Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Itu yang disebut dengan dalil nakli. Jadi Allah itu ada, tetapi bersifat gaib, tidak nampak, ya, tidak terlihat, tetapi bersifat sekaligus wujud. Dan Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Inilah yang bersifat wasatiyah. Jadi begitu indahnya ajaran Islam. Dan ini menjadi salah satu karakteristik dalam ajaran Islam. Yang keenam, ciri khas dari ajaran Islam itu adalah al-wudu. Al-wudu artinya ajaran ini memiliki kejelasan, konsep yang jelas sehingga kemudian bisa dipahami dan diamalkan dengan baik oleh umat. Semua pertanyaan tentang pertanyaan apapun di dunia ini dapat dijawab dengan mudah oleh Islam. Bahkan pertanyaan yang mengarah pada sesuatu yang menyudutkan Islam itu sendiri dapat dijawab dengan Islam dengan mudah. Begitu banyak ya para ulama ketika kemudian berdebat, ya, itu dengan mudahnya memberikan jawaban atas semua problem dan persoalan. Dan ini semua terangkum di dalam Al-Quran, dalam hadis, ada ijma, ada qiyas dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam pengambilan sumber hukum Islam itu kan yang pertama, yang utama adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak menjelaskan, maka kemudian ada hadis sebagai pengambilan sumber hukum yang kedua. Ketika hadis juga tidak menjelaskannya, maka kemudian ada ijma, ada qiyas. Ini yang disebut dengan ijtihad. Karena setiap manusia itu boleh berijtihad. Allah sudah menganugerahkan akal pikiran yang sedemikian rupa
hebatnya, dan itu bisa digunakan ketika Al-Quran dan hadis itu tidak menjelaskannya. Jadi orang boleh berijtihad, walaupun tidak setiap orang ya bisa berijtihad, karena ijtihad itu punya kapasitasnya. Seorang ulama misalnya mampu berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu agama ya, ilmu Quran, ilmu hadis, mampu mengkaji kitab-kitab ya, kemudian juga secara pribadi ya punya kepribadian yang baik di masyarakat ya, dia boleh berijtihad. Jadi tidak sembarang orang berijtihad, karena ada banyak orang yang kemudian berijtihad ya, tapi punya kelemahan dalam ilmu, dan ini kata Nabi sebagai salah satu perusak agama. Dia lemah dari segi ilmu, tapi kemudian coba-coba berijtihad, maka bisa terjadi kehancuran. Dan jelas kata Nabi ini sebagai perusak agama. Jadi tidak sembarang orang berijtihad, tapi berijtihad itu yang sudah punya kompetensi ya, itu dibolehkan sebagai pengambilan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Jadi begitu jelasnya ajaran Islam, dan ini menjadi karakteristik Islam yang ke-6. Ya, ketujuh karakteristik Islam itu yang terakhir menurut Dr. Yusuf Qaradawi adalah al-jam'u bainas sabat wal murunah. Tergabungnya sesuatu yang bersifat permanen dengan fleksibel. Permanen itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dinegosiasikan, dan begitu seharusnya harus dilaksanakan apa adanya. Tetapi dalam pelaksanaannya itu bisa fleksibel, bisa dinegosiasikan karena situasi dan kondisi. Misalnya sholat 5 waktu, kita harus menjalankan ya, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ajaran Islam menyatakan 5 kali dalam sehari kita wajib menjalankan sholat. Itu tidak bisa diganggu gugat ya. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa fleksibel. Orang yang sholat tidak bisa berdiri, dia bisa duduk. Tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Jadi tergantung kondisinya. Pada saat dia sakit misalnya, ketika bepergian ya ada keringanan dari Allah, ada rukhsah, maka kemudian kita bisa menjamak atau mengqashar sholat kita, diringkas ya sesuai dengan kondisi saat itu di perjalanan yang jauh, sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam pelaksanaan ini bisa fleksibel. Ini yang disebut dengan al-murunah ya. Jadi begitu lengkapnya, begitu indahnya ajaran Islam, termasuk sesuatu yang sabat, yang tetap, yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu ada sisi lain yang kemudian juga bisa fleksibel dalam proses pelaksanaannya. Jadi inilah 7 karakteristik Islam yang menurut Dr. Yusuf Qaradawi yang menjadi satu keindahan dalam ajaran Islam, yang bagi kita umat Islam tidak ada alasan untuk kemudian mengabaikan ajaran Islam dalam kondisi apapun. Ada orang yang kemudian melaksanakan satu aspek kemudian mengabaikan aspek lainnya. Ini pelaksanaan Islam yang tidak kafah. Kita punya keinginan secara syamil dan kamil, secara sempurna kita ingin menjalankan ajaran Islam secara kafah sesuai dengan karakteristik Islam yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.